Geger dan mengejutkan, Crazy Rich Medan Indra Kents yang kabarnya memiliki total kekayaan senilai sekitar 84 miliar rupiah terancam dimiskinkan karena aset-aset kekayaannya akan disita oleh kepolisian. Hal itu terjadi pasca Indra Kents diperiksa polisi dan diduga terlibat kasus pencucian uang dan penipuan. Seperti apa aset-aset fantastis sang pria yang sempat dijuluki Sultan ini? Alat bukti apa yang dimiliki para korban hingga kepolisian? Di tengah proses hukum atas Crazy Rich Medan Indra Kents, jeritan hati para korban aksinya kian menggema keras. Korban yang menderita stres hingga depresi, bahkan ada yang sampai berniat bunuh diri. Nasib Crazy Rich Indra Kents kini meringkuk dalam tahanan pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kaya mendadak di usia muda 23 tahun, Crazy Rich asal Medan yaitu Indra Kents terancam dimiskinkan. Hal itu terjadi pasca Bareskrim Polri menelusuri kekayaan milik Indra Kents, menangkap dan melakukan pemeriksaan secara maraton selama 7 jam atas dirinya, lalu melakukan gelar perkara. Bareskrim Polri pun menyatakan akan segera melakukan penyitaan atas aset-aset kekayaan Indra Kents yang fantastis yang diduga sebagai hasil afiliasi penipuan melalui aplikasi binary option alias binomo. Atas langkah cepat Bareskrim Polri, pihak korban melalui kuasa hukum mereka sangat mengapresiasi langkah kepolisian. Pukul 13.00, Saudara Ika telah memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dan kurang lebih pukul 13.30 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara Ika sebagai saksi dan berakhir pukul 20.10. Artinya hampir 7 jam dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan juga memperhatikan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan juga memperhatikan barang bukti yang telah disita berdasarkan pasal 184 KUHP, maka penyidik setelah melakukan pemeriksaan sebagai saksi melaksanakan gelar perkara. Setelah gelar perkara, penyidik menetapkan Saudara Ika sebagai tersangka. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Banyak banget isu yang beredar di luar sana ya, afiliator lah, penipu lah, baik dari judi lah. Kalau memang dari awal ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya, dari awal tuh gua udah nggak di sini. Mengapresiasi ya atas kerja cepat dari Mabes Polri, hanya membutuhkan 22 hari sudah ada penetapan tersangka atas kasus ini. Namun
kami juga mendorong ya, karena yang kami lapor ini bukan hanya saja afiliatornya, tetapi platform dari aplikasi Binomo itu sendiri ya, karena sampai sekarang juga masih belum terungkap siapa sih sebenarnya perwakilan Binomo yang ada di Indonesia. Memang kami sudah memberikan bukti-bukti pendukung kepada penyidik ya, namun mungkin penyidik juga membutuhkan waktu untuk menelusuri siapa yang terlibat. Aset Crazy Rich asal Medan ini memiliki kekayaan dengan jumlah fantastis. Diperkirakan total 84 miliar rupiah. Selain diduga telah disalurkan dan dititipkan kepada beberapa anggota keluarga dan juga kekasihnya, juga diinvestasikan dalam bentuk beberapa unit mobil mewah, beberapa unit rumah mewah, apartemen mewah, kafe, jam tangan mewah, dan sebagainya. Terkait kekayaan Indra Kents, Bareskrim Polri mengamankan alat bukti berupa akun YouTube Indra Kents, di mana ia memamerkan kekayaannya hingga bukti transfer. Atas dugaan kejahatan yang dilakukannya, sosok yang sempat disebut-sebut sebagai Sultan ini disangkakan dengan pasal berlapis, yakni tentang tindak pidana dugaan pencucian uang, penipuan, dan berita bohong dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ini aset-aset yang kita rilis, yang kita dapat di konten-konten YouTube-nya, ya. Di sini ada Tesla, Toyota Supra, ya, yang harganya miliaran semua. Harga miliaran ya. Jadi ada juga BMW, ya. Ada Ferrari, ada Lamborghini, ya. Ada ya BMW juga, Rolls Royce ya. Ini nama-nama PT-nya, ini harus diungkap semua nanti oleh penyidik ya. Ini rumah-rumahnya ada di Alam Sutra lah, ada yang di Medan yang harga 30 miliar ya, 20 miliar. Ya, ini kalau kita total 84 miliar lebih ya. Belum lagi seperti Botcoin ya, Botcoin ya. Dia akan memiliki juga satu aplikasi Botcoin. Dan ini nilainya kan kita tidak bisa menerka-nerka ya. Nanti kita minta kepada penyidik untuk melakukan penelusuran. Bisa saja dengan dititipkan kepada keluarga, ya dikembangkan satu bisnis. Nah ini kan harus ditelusurin. Itulah gunanya kami memasukkan pasal 3, pasal 5, pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada alat bukti yang telah diamankan, yaitu akun YouTube dan bukti transfer. Ya. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. 20 tahun. Polisi sudah menetapkan menjadi tersangka seorang influencer, afiliator, dan dugaannya adalah pemilik juga, dengan ancaman hukuman 20 tahun. Memang kalau kita lihat segala sesuatu yang tidak berizin, itu akhirnya mulai terjadi tindak pidana di sini. Karena apa? Karena tidak ada lembaga yang menaungi di sana. Kalau memang ternyata ada perdagangan berjangka, pasti kan diizinkan oleh OJK atau Bapepti. Kalau misalnya tidak ada izin, berarti apa yang diperdagangkan? Makanya polisi sebagai Bareskrim atau mungkin Polda atau siapapun yang menyidik, saya acungi jempol. Karena apa? Bisa langsung menentukan seseorang yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Pasal-pasal yang dituduhkan atau disangkakan itu pasal yang sangat berlapis. Sebenarnya luar biasa. Mulai dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu terkait dengan konten-konten perjudian yang mentransmisikan, mendistribusikan konten-konten yang berbau perjudian. Kemudian pasal 28
Tadi 27 ayat 2, sekarang 28 ayat 1 terkait dengan pemberitaan berita bohong. Kemudian KUHP-nya masuk 378, itu terkait dengan penipuan. Karena memang dugaannya sudah menipu. Dilapis lagi jungtokan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait dengan tindak pidana pencucian uang TPPU. Ada pasal 5, ada pasal 8, ada pasal 10. Semestinya polisi masukin pasal 3 dan pasal 4. Ini saran saja sih. Supaya ancaman hukumannya murni di 20 tahun. Crazy Rich Medan Indra Kents terancam dimiskinkan pasca diduga melakukan penipuan dan pencucian uang. Seperti apa jeritan hati para korban kejahatan yang diduga dilakukan Indra? Benarkah ada para korban yang menderita kerugian miliaran rupiah dan sampai berniat bunuh diri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Geger, Crazy Rich Medan Indra Kents akan dimiskinkan pihak kepolisian melalui penyitaan uang dan seluruh asetnya. Bermunculan korban-korban Indra Kents. Para korban yang terbuai iming-iming keuntungan fantastis yang ujung-ujungnya adalah perjudian alias investasi bodong binomo ini mengungkap kerugian fantastis dari 500 juta hingga miliaran rupiah. Besarnya kerugian yang ditanggung korban membuat mereka mengalami stres hingga depresi. Beberapa dari mereka bahkan sampai berniat untuk bunuh diri. Para korban bahkan mulai menyebut ada artis juga yang akan mereka usut karena diduga terlibat dalam kasus Indra Kents. Jadi dunia ini adalah manipulasi, ya. Jadi ini jangan dipercaya sama sekali, dan saya habis itu sekitar 500 juta. Ya, semuanya habis, dan ada yang habis puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Bahkan ada yang stres hingga bunuh diri. Total kerugian saya lumayan besar, 2,5 miliar 77 juta yang saya rekap di sana. Ketika saya tahu, ini sadarnya ketika saya sudah habis besar dan sangat disesalkan sekali, dan saya berharap ini ada keadilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapepti dan OJK bahwa ini diklasifikasikan sebagai judi, bukan trading ataupun forex ataupun investasi. Kita akan mendorong ada nama-nama yang hampir sama tenarnya juga dengan saudara Ika ini ya. Katanya top 10 ya. Top 10 ya. Jadi bahkan ada juga katanya nama artis juga. Nah, cuman kita masih memverifikasi bukti ya. Kalau nanti memang bukti kuat, ya mau dia artis papan atas pun ya kita juga harus usut ya. Ya, karena kita tahu bahwasanya binomo ini tidak terdaftar OJK. Benar, itu benar sekali, dan binomo itu tidak resmi di Indonesia alias ilegal. Nasib para korban yang menderita kerugian fantastis diakui awalnya tergoda dengan kesuksesan Indra Kents yang dalam usia muda 23 tahun sudah bisa memiliki segalanya. Terhipnotis ingin kaya mendadak dan memiliki penghasilan tambahan melalui trading, tak sadar mereka terjerat perjudian berkedok investasi binomo yang diduga dilakukan Indra Kents. Lantas benarkah korban berharap agar uang mereka dikembalikan? Karena keberhasilan dari beliau kan luar biasa. Beliau menyampaikan dia berhasil dari
miskin ya, dari tidak punya apa-apa sampai keberhasilan dia itu ya dipercayai seluruh Indonesia, pemuda Indonesia, dia itu berhasil dari trading. Siapa yang tidak mau punya penghasilan tambahan? Siapa tidak mau punya penghasilan profit yang besar? Sedangkan kita pelaku usaha saja, nah seperti saya dari 2014 saya usaha, punya tabungan seperti itu, dan ya siapa tidak mau, siapa tidak tergoda. Hal yang paling penting bagi korban ini adalah sebetulnya adalah bagaimana cara mengembalikan uangnya. Dan yang menjadi perhatian kami di sini adalah aset-aset milik si tersangka ya, si Ika. Di sini kami sudah melakukan penelusuran ya, berdasarkan data yang kami dapatkan, informasi yang kami dapatkan. Tentu nanti validasinya akan divalidasi oleh teman-teman penyidik. Kenapa sih ada terjadi lagi investasi bodong, investasi yang tidak terdaftar? Kalau investasi bodong artinya kan investasi yang memang ilegal. Ilegal apapun berarti belum terdaftar di sebuah lembaga resmi di pemerintah kita, baik Bapepti ataupun OJK, memang sebagai tupoksi dari lembaga resmi tersebut. Namun lagi-lagi, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ada sebuah ya memang sebuah hukum kebiasaan melihat seorang influencer, seorang afiliator kok kayak mendadak gitu. Disitulah timbul sebuah keinginan untuk menjadikan role model di sana. Akhirnya banyak calon-calon yang belum mengerti, tidak mengerti terkait dengan trading, terkait dengan perizinan, terkait dengan ilegal atau legal, mengikuti jejak tersebut. Disitulah dimulai terjadi sebuah dugaan tindak pidana penipuan. Karena tidak dimengerti bahwa investasi itu harus ada edukasinya, tidak melulu cuan, dan cuan. Tersingkapnya curahan hati para korban perjudian berkedok investasi bodong Indra Kents yang mengalami stres bahkan berniat bunuh diri, lalu pasca jadi tersangka dan ditahan, benarkah pihak keluarga Indra Kents akan mengajukan pra-peradilan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Menyeruak jeritan hati para korban investasi bodong binomo, Crazy Rich Medan Indra Kents berujung berurusan dengan hukum. Pasca diperiksa secara maraton oleh pihak kepolisian, Indra Kents akhirnya langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan langsung ditahan di Bareskrim Polri. Hal itu dibenarkan oleh pihak Mabes Polri, Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadan SH, dan juga kuasa hukum Indra Kents. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan. Hari ini klien kami Indra Kents telah memenuhi panggilan dari Bareskrim yang mana masih status sebagai saksi per tadi siang. Tapi malam ini kami diberitahukan setelah selesai pemeriksaan sebagai saksi bahwa klien kami Indra Kents telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Ini sedang berlangsung. Kemudian kemungkinan nanti akan ditahan. Menyusul Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Bareskrim Polri, lalu benarkah pihak keluarga mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan investasi bodong binomo? Kami akan lihat nanti langkah hukum apakah kami akan mengajukan penangguhan penahanan atau enggak. Tentu kami akan berdiskusi kepada
keluarga dari saudara Indra Kents. Langkah itu kemungkinan ada, tapi kami akan tetap diskusi ke keluarganya. Langkah hukumnya seperti apa yang mereka setujui. Ya intinya kita kooperatif ya, karena terus terang saudara Indra Kents tidak mengenal dan tidak tahu siapa saja pemilik platform Binomo. Justru dengan ditangkap ataupun diketahui siapa pemilik platform Binomo, justru saudara Indra Kents menguntungkan. Sejak ada saran dari Satgas Waspada Investasi, justru beliau menyarankan untuk dihapus semua dan saudara Indra Kents telah menghapusnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.